Oh, Mas Polin ya. Apa sudah selesai ujiannya? Boleh cerita siapa aja yang udah selesai ujiannya? Siapa aja yang masih menanti lomba online matematika yang nasional atau yang internasional? Sekarang lebih banyak anak SD ini AIMO sama TASMO ya. Antara dua itu yang banyak ya anak-anak SD. Teman-teman ada yang ikutan lomba-lomba ini? Nggak ada ya? Atau lagi ngetik ya? Oke teman-teman kita lanjutin aja acara hari ini. Koko udah siapin yang soal yang minggu lalu ya. Masih ada beberapa. Jadi eh, saya share ya. Bisa share? Oke. Nah ini yang sebentar. Jadi yang SD ini nomor 1 sampai 6, 7 sampai 8 gimana ya? Sebentar ya. 7 sampai 10 maksudnya. Ini dia. 7 sampai 10 langsung sambungannya ya teman-teman ya. Ada 2 halaman. Nah yang minggu lalu itu Koko sempat lompat nomor 4 ya. Nah ini kok kita kerja nomor 4 ya. Kemarin kita lompat nomor 5 dulu ya. Nah, karena nomor 4 ini banyak yang dasar teori yang Koko harus jelasin. Jadi sambil nunggu, maunya ada yang chat ya. Lomba apa kok? Lomba KSN juga masuk ya. KSN itu bisa matematika, bisa sains, bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi ya, macam-macam ya, bisa. Oke, teman-teman yang baru datang Giovanni, sudah selesai Giovanni lombanya, sudah ada yang bagi rapot, mungkin minggu depan ya, batasnya ambil rapot ya. Habis itu baru liburan ya teman-teman ya. Ada yang masuk tanggal 5 Juli, ada yang masuk tanggal 12 Juli ya. Teman-teman masuknya tanggal berapa? Giovanni tanggal berapa masuk sekolahnya nanti? Colin, Michael, Isa, boleh diinfokan? Oke Mike, selamat datang Mike. Mike nanti sekolahnya masuknya tanggal berapa? Apakah 5 Juli atau 12 Juli? Oh oke, silakan. Giovanni, maaf telat ya, kenapa? Oke, kita kerjain nomor 4 ya teman-teman ya. Yang baru datang nomor 4 ini di jam 2 lewat 7 sampai jam 2 lewat 12 ya teman-teman. Oke, ini kayaknya filternya Koko ubah dulu ya. Oke, oh sambal makan, oke sambal makan. Ya nggak apa-apa, Giovanni, it's okay. Nomor 4 ini kita bahas di jam 2 lewat 12 ya teman-teman ya. Oke, kayaknya pada nggak tahu nih. Biasanya SD nggak tahu kapan masuknya belum dikasih kabar ya. Oke, sama-sama Giovanni.
Oke. Waktunya 4 menit lagi ya, teman-teman. Semangat mengerjakan. Silakan. Ya, nomor 4 ini hanya mengganti simbol aja ya, teman-teman. Substitusi aja. Jadi si XO sama X0 maksudnya ya. Sama S1 itu, X1 diganti nilai angka ya. X0 itu sama dengan 1, X1 itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, sedangkan N ini adalah indeksnya, indeks yang 0, 1. Sedangkan untuk N-nya harus lebih besar dari 2. Jadi indeksnya itu harus lebih besar sama dengan 2, minimal 2 ya. Didefinisikan bahwa ada rumusnya ini ya. Jadi indeks N-nya dikurangin 1, N-nya dikurangin 2 ya. Terus carilah X2 ditambah 2X3. Jadi ini materinya tentang himpunan ya, set. Inggrisnya set. Di teman-teman ini di kelas 7 sama kelas 5 ya, ini ada himpunan ya. 2 menit lagi teman-teman. Ada yang sudah dapat jawabannya? Volumenya besar nggak ya? Oh, ini suara koko kecil ya. Halo, tes, tes, tes. Udah besar ya? Oke. Halo, tes, 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 tes. Tes, 1, 2, 3. Udah besar ya? Oke. Oke, Mike. Silakan dikerjakan. Teman-teman yang lain 1 menit lagi ya. Oke. Ya, sudah menit ke-12. Teman-teman, kita bahas ya. Kita ke whiteboard dulu ya. Nggak bisa. Bentar ya. Oh, oke. Bisa. Kita lihat dulu soalnya. Nah, nomor 4 ini teman-teman diketahui X0. Jadi teman-teman punya indeks. Bentar ya. Oke. X0-nya itu 1. Jadi kalau teman-teman ketemu X0, segera diganti 1. Maksudnya itu ya. Terus X1 sama dengan 2. Gitu ya, teman-teman. Diganti 2 kalau ketemu X1.
Nah, terus kalau dia punya N, dia harus minimal 2, ya, teman-teman. Terus di dalam soal ini dia ada rumus Xn itu bisa menjadi N-1 ditambah 2 Xn-2 dibagi 2 kali Xn-1 ditambah Xn-2. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masukkan misalkan X-nya 2, N-nya 2 ya, karena kan minimal kan 2 ya di soalnya. N-nya 2 masukin ke rumus ini, teman-teman. Jadi kan ini X-nya diganti 2, sorry, N-nya diganti 2 ya. N-nya diganti 2 bukan X-nya. Terus X-nya di sini juga ada N lagi, teman-teman. Jadi 2 kurang 1 ya. Ini 2 kurang 1 gitu ya. Jadi sini X1, teman-teman. Terus ditambah 2 X. Ini N-nya ada 2. N-nya dimasukin 2 ya maksudnya. Ditukar jadi X0 ya. Dibagi 2-nya. 2-nya juga di N-nya diganti 2 nih, teman-teman. 2 kurang 1, 1 ditambah. Ini juga sama ya. 2, N-nya diganti 2 jadi X0. Nah, teman-teman, kalau sudah diganti kan kita punya diketahui yang ini ya. Jadi X1 kita ganti nih. X1 ganti 2, terus ditambah 2, X0 jadi ganti 1, dikali 1 gitu ya. Dibagi 2 kali X1, X1-nya diambil dari sini ya. 2 kali 2 ditambah X0-nya 1. Nah, jadi X2-nya itu 2 ditambah 2 dibagi 4 ditambah 1. Jadinya 4/5. Nah, jadi kita tambahan lagi teman-teman. X2-nya itu 4/5 dari soal ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita masukin lagi N-nya 3 ya teman-teman. Ini kok hapus saja ya. Kita ganti X-nya 3. Nah, berarti di sini ada indeks N-nya 3. Diganti ya, N-nya jadi 3. Kemudian ini kita ganti lagi teman-teman. Ini kita ganti si N-1-nya. Kita ganti 3 kurang 1. Jadi X2 ya. Terus ditambah 2. Ini diganti, N-nya diganti 3. 3 kurang 2. X1 ya teman-teman. Kemudian ini 2. X3 kurang 1. X2. Di sini juga sama. 3 kurang 2. Ditambah X1. Nah, X2-nya itu 4/5 teman-teman. Kita ganti 4/5. Kemudian ada X1. X1-nya itu 2. Nah, 2 kali 2 dibagi. Ini ada 2, terus 2. Ini ada X2. Ditulis lagi 4/5. Ditambah X1. X1-nya itu 2. Nah, jadi X3-nya teman-teman dapatnya nanti dihitung 52/15. Nah, soalnya itu dicarilah nilai dari X2 ditambah 2X3. Nah, X2-nya udah ketemu, X3-nya juga udah ketemu, teman-teman. Tinggal dimasukin aja ya. Ini yang ditanya ya. Jadi X2-nya itu 4/5 ditambah 2 kali X3, 52/15 sama dengan, sorry, ini 4/3 ya. X3-nya itu 4/3, teman-teman. Jadi di sini X3-nya itu 4/3.
Nah, jawabannya baru 52/15. Nah, ini dia jawabannya. Teman-teman ada yang bingung nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Mahendra? Oke. Selamat datang, Mahendra. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, tidak ada. Silahkan disalin ya. Oh, saya baru masuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi soalnya ini nomor 4 ya, Mahendra, yang soal minggu lalu, yang sempat Koko lompat ya. Lompat gara-gara waktunya tinggal 2 menit. Jadi Koko pikir nomor 5 itu udah lebih gampang ya mengerjakannya. Oke, ini dia. Selamat datang, Fiona. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kita lanjut aja ya soal berikutnya. Kalau nggak ada yang bertanya, silahkan disalin. Oke. Nah, ini nomor 5 sudah kita kerjain minggu lalu ya. Jadi kita ke nomor 6. Nomor 6 ini soal Olimpiade juga ya, yang Koko Indonesia kan. Jadi nomor 6 ini untuk N bilangan bulat positif, maka 3 pangkat N adalah faktor dari 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 100, teman-teman ya. Nah, carilah banyak bilangan yang merupakan faktor dari 1 kali 2 kali 3 sampai 99 kali 100 tersebut. Nah, ini seru ya soalnya. Oke, silakan nomor 6 ya, teman-teman ya. Waktunya 5 menit. 2:21 sekarang di jam 2:26 ya. Kita bahas nomor 6 nanti setelah di jam 2:26. Nah, sekarang waktunya teman-teman pikirin jawabannya. Kira-kira nomor 6 ini banyak bilangan yang merupakan faktor dari 1 kali 2 kali 3 sampai 100 itu apa ya? Silakan. Ini nomor 6 ini gampang ya teman-teman ya. Saya kasih tahu kuncinya. Kalau kasih tahu kuncinya ada 48 banyaknya bilangan ya. Kalau diperhatikan gampang cara nyelesainnya ya. Yang serem mungkin penulisan 1 kali 2 kali 3 kali 99 kali 100-nya itu ya.
Itu yang belum sering ditaruh ya di soalnya. Oke, masih waktunya 36, 36, 3 menit lagi maksudnya. 2 menit lagi teman-teman. Satu menit lagi. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Ada yang sudah dapat jawabannya 48. Belum ya? Colin belum Colin ya? Oke. Nah, kita bahas ya. Kita lihat dulu soal ini. Kita buka dulu soalnya. Oke, nomor 6. Untuk N bilangan bulat positif. Nah, bulat positif ya teman-teman ya. Kalau bulat positif, bilangnya apa? Whole number ya kalau di bahasa Inggris ya. Kalau bilangan caca ditambahin 0 ya, bilangan bulat positif tambahin 0, itu namanya natural number. Kalau bilangan bulat, Inggrisnya integer ya teman-teman ya. Oke, nah ini bulat positif dia nggak boleh negatif ya. Nah, dia bilangnya itu bulat positif nih. Nah, 3 pangkat N ini adalah faktor dari 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 100 gitu ya, teman-teman ya. Jadi 3 pangkat N faktor dari mereka ini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin N-nya 3 ini ya, untuk N sama dengan 1 berarti kan 3 pangkat 1 ya, teman-teman ya. Nah, faktor pembaginya apa aja, teman-teman? Faktor pembagi berarti kan 3, 6, 9, seterusnya sampai dengan 99 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini jadi kalimatnya yang panjang ini, yang 1 kali 2 kali 3 sampai dengan 100 ini,
pokok rasa itu mirip kayak 1 sampai 100 ya. Jadi faktor dari bilangan angka 1 sampai dengan 100. Nah, itu mungkin sering lihat ya teman-teman ya. Kalau penulisan kali ini mungkin agak belum familiar ya. Jadi bisa penulisan seperti itu. Nah, teman-teman ada faktor pembaginya kan 3, 6, 9 sampai 99. Teman-teman tahu rumus apa bilangnya barisan aritmatika ya bilangnya ya. Kalau barisan berarti teman-teman kenal dengan UN. Nah, ini kelas 5 mungkin ada yang pernah belajar ini ya. Tambah N-1 kali B. Namanya ini barisan aritmatika UN ya. Nah, si UN ini adalah nilainya. Nilainya misalkan N-nya yang ke 1000 gitu ya. Dari kelipatan 3 yang ke 1000, nah kita pakai ini. Nilainya berapa sih setelah 1000 tuh kelipatan 3. Nah, ini nilai sukunya. Nilai suku ke suku ya. Suku artinya term ya. Term artinya kayak 3 nih suku pertama ya. Suku ke berapa? Suku ke N jadinya ya. Kalau 6 suku kedua gitu ya. Jadi kalau nanya suku ke 1000 tadi pertanyaannya, berarti kan harus pakai rumus ini ya. Kalau enggak kita ngitung sampai 1000 kali kan agak panjang kertasnya ya. Mikirnya juga panjang jadi teman-teman ya. Oke, A adalah nilai suku pertama ini teman-teman. Suku ke 1 pasti. Pertama atau 1. Atau dibilang U1 ya, sama dengan A sama U1 itu sama. Nah, terus habis itu kita kenal B. B itu adalah beda. Beda dari suku ke berapa gitu ya. Misalnya suku ke N. Ya. Suku ke N itu suku berapa aja, 2 gitu ya misalnya. Dikurangi dengan suku pertama. Jadi suku sebelumnya. Jadi beda adalah suku kedua dikurang suku pertama, suku ketiga dikurang suku kedua ya. Jadi selisih yang sukunya beda 1 ya, maksudnya itu ya teman-teman. Oke, nah kita coba cari dari rumus ini. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Tadi N-nya itu suku ke berapa gitu ya. Nah, ini adalah suatu rumus. Nanti kita hapus ya rumus ini ya. Kita ganti ke jawaban soal. Teman-teman nggak ada yang bertanya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi rumusnya sudah tahu nih ya. Tinggal pakai aja rumusnya. Jadi kalau dia faktor pembaginya 3, 6, 9 sampai 99, berarti kita punya A-nya itu 3, suku pertamanya. Berarti kita nyari N-nya berapa gitu ya. Sampai 99 ya, UN itu adalah 99. Nah, terus bedanya adalah 6 kurang 3 ya teman-teman. Jadi suku kedua dikurang suku pertama, beda, B. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja rumusnya teman-teman. N A tambah N-1 kali B. UN-nya kan cukup terakhir, kita nggak tahu N-nya berapa. Sampai 99, kita cari tahu nih. 99 nilainya ya. A-nya itu 3, N-nya yang ditanya, kali B-nya 3. Nah, nanti teman-teman kali ke dalam ya. 3-nya, 3 kali N, 3N. 3 kali 1, 3. 9, 9. Jadi nanti 3N-nya itu sendirian. Ini dicoret ya, habis ya. Jadi N-nya adalah 33. Jadi kita tahu nih bahwa suku ke-99 ini adalah U33 jadinya. Kalau ini kan U pertama, U3 itu U pertama. Jadi kelipatan 3 sampai 99 kita tahu, oh ini berarti dia yang anggota yang ke-33 itu 99. Atau anggota apa? Suku ya. Nilai yang ke-33 itu 99 dalam kelipatan 3 maksudnya ya. Teman-teman ya. Nah, ini kita dapat ada 33 teman-teman. Jadi banyaknya bilangan yang merupakan faktor dari 1 kali 2 kali 3 sampai 100, kita dapat nih banyaknya bilangannya itu ada 33. Kita kantongin 33 di sini ya. Nah,
Jadi kita coba lagi. Selain 3 pangkat 1, kita bisa juga untuk N-nya 2. Berarti dapatnya 3 pangkat 2 ya, teman-teman. Nah, faktor pembaginya itu 9, 8, 18 maksudnya ya. 27, jadi kelipatan 9, teman-teman. Sampai dengan 99. Jadi yang 3 pangkat 2 itu adalah 9 kan ya, teman-teman ya. 3 pangkat 2 9, jadi kelipatan 9. Jadi kita mau nyari tahu 99 ini anggota suku keberapa. Nah, dari suku itu kita tahu bahwa jumlahnya ada berapa gitu ya. Nah, kita masukin aja ke UN-nya lagi, teman-teman. Maksudnya, bentar ya. Suaranya kurang jelas ya. Halo, halo. Suaranya jelas? Oh ya, manggut-manggut ya. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Oke, sudah ya? Oh, oke. Em, kita lanjutin lagi ya. Ada yang kurang jelas nggak, teman-teman? Jadi dari dapetin suku ke-33 tadi sudah paham ya. Jadi ini kan faktor dari 3 pangkat N yang dari 1 sampai dengan 100 maksudnya itu ya. Jadi ini kelipatan pertama kelipatan 3 karena 3 pangkat 1 ada 3 pangkat 2. Kita masukin N-nya teman-teman ya. A tambah N min 1 kali B ya. Jadi 99 lagi suku N-nya, A-nya itu 9 ya. Terus ditambah dengan N min 1 kali B, B-nya 9 juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut di samping ya. Kemudian kita kali silangnya teman-teman 99, 9 tambah 9N kurang 9, jadi 9N, 99, N-nya itu 11 ya, sorry, 11. Jadi kita udah ada, banyaknya bilangan itu ada 44 sekarang ya. Jadi maksud soalnya, um, ada berapa sih faktor dari 3 pangkat N di dalam 1 sampai dengan 100 maksudnya itu ya. Jadi kita coba 3 pangkat N itu dari 1 sampai 100 kan ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 ya, 3. Ada yang 3 pangkat 2, 9 gitu ya, kelipatannya sampai dengan 100 gitu ya teman-teman. Itu maksud soalnya ya. Nah, sekarang kita coba yang N-nya 3 sama 4. Nah, Koko perlu hapus yang atas nih. Teman-teman salin dulu ya, foto dulu, silakan. Ini sebenarnya soalnya gampang ya teman-teman. Suruh cari 3 pangkat N faktor dari 1 sampai dengan 100. Seperti itu. Nah, ini Koko lanjutin ya. Koko hapus yang nomor 1 ini. Jadinya kita untuk N sama dengan 3. Berarti kan N sama dengan 3, 3 pangkat 3. 27 ya teman-teman ya. Nah, faktornya apa aja ya 27? Berarti mungkin faktor pembaginya itu bisa 27, bisa 54, bisa 81 gitu ya. Jadi dari antara 1 sampai 100 yang kelipatan 27 teman-teman cuma 3 nih. Habis itu habis 81 udah lewat dari 100, nggak bisa ikutan ya. Jadi hanya kelipatan 27, 54 sama 81. Jadi kita udah bisa tebak ada 3 ya, teman-teman taruh 3 aja di sini ya. Nah, sekarang yang untuk N sama dengan 4. Berarti 3 pangkat 4, 81. Nah, faktor pembaginya teman-teman cuma 1. Siapa? Si 81 itu lagi. Itu ya teman-teman. Jadi ada 1.
Jadi total-total semua ada 48. Nah, ini jawabannya. Berapa banyak bilangan yang ada? Ini dia. Nah, kenapa bisa 81 sudah ada? Kok ditulis lagi 81? Teman-teman, halo? Ya, jelas ya. Ini 81, kenapa ada 81? Karena dia N-nya beda ya, teman-teman. Untuk N-nya beda. Jadi dihitungnya beda. Jadi dihitung dua kali. Jadi 81 yang untuk N-nya 3, pangkat 3. Yang satu lagi 81 yang N-nya 4. Ya. Jadi dihitung memang beda ya. Dianggapnya N-nya beda karena ya. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Jadi ini untuk nomor 6 ya, bentuk soalnya memang agak unik ya. Dia bilangnya apa? Di bahasa soalnya bilangnya untuk bilangan bulat positif, maka 3 pangkat n adalah faktor dari 1 kali 2 kali 3 kali sampai 100 ya. Nah, carilah banyaknya bilangan yang merupakan faktor dari 1 kali 2 kali 3. Jadi maksudnya banyak bilangan si 3 pangkat n di antara 1 sampai dengan 100, maksudnya gitu ya. Soal yang lebih mudah dicerna lagi ya. Cuman ini bahasa soalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak soal ini? Gampang ya. Jadi jawabannya 48. Jadi kita pakai barisan aritmatika biar dapat jumlah bilangannya ada berapa sih gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya, teman-teman ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan disalin dulu. Oke. Ini adalah soal tentang faktor ya. Faktor itu bisa di KPK, LCM, KPK, atau yang satu lagi namanya apa? FPB ya. Oke. Ini nomor 6 nya tentang itu ya sebenarnya teman-teman, tentang faktor. Cuman soalnya dibikin ada pangkatnya, pangkat 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya teman-teman ya. Ini Koko ganti dulu top sharing ya. Kemudian kita ganti soalnya yang nomor 7 yang ini ya. Oke. Ini soal perbandingan ya, rasio. Nomor 7 ini dua buah bilangan memiliki rasio 2:5. Bila sama-sama ditambah 8, maka maksudnya rasio yang 2 ditambah 8, rasio 5 ditambah 8, maka rasionya menjadi 2:3. Nah, berapa jumlah kedua bilangan itu semula? Oke, silakan waktunya 5 menit. Ini di jam 2:41. Kita bahas di jam 2:46 ya, teman-teman. Yang baru datang, kalau ada bertanya silakan ya. Tadi Gisel ya, Gisel. Oke. Nah, sebenarnya masa liburan gini teman-teman boleh ikut-ikut lomba ya. Teman-teman daftar cuman yang pialanya 20 juta, ada lembaga-lembaga gitu yang juara satu ya, tapi ya 20 juta, daftarnya 200 ribu ya, lumayan ya teman-teman daftar lomba matematika, juaranya dapat nilai uangnya 20 juta plus piala plus piagam, nah, lombanya online ya. Terus ada juga yang AIMO sama TASMO ya, mungkin Satpo AIMO ini buat dapetin lagi sertifikasi Cambridge sama IB, atau nanti di universitas di luar di Asia Tenggara itu bakalan dapet uh, beasiswa ya, scholarship ya, teman-teman. Itu dia manfaatnya ya.
Oke, waktunya 3 menit lagi. Jadi yang ditanyakan nomor 7 ini bilangannya berapa yang semula yang sebelum ditambah 8 maksudnya ya. Nah, terus habis itu kita jumlahin kedua bilangan itu ya. Oke, sudah di 46. Teman-teman ada yang udah jawab? Silakan. Oke, kita bahas aja ya. Kita ke whiteboard dulu. Nah, nomor 7 ini caranya, bentar, oh oke. Buah bilangan memiliki rasio itu 2:5 misalkan teman-teman. Nah, ini maksudnya rasio itu eh, kelipatan ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini kelipatan. Kita nggak tahu bilangan itu berapa, tapi ini udah disederhanain, udah dibagi sama sesuatu bilangan, nanti dikecilin jadinya 2:5 gitu teman-teman. Pokoknya ambil contoh, misalkan gini deh. Misalkan bilangan itu 40 sama misalkan 60 ya, bilangan itu ya teman-teman ya. Nah ini kita kecilin nih teman-teman, kita kecilin, kita bagi 10, 4:6. Kita bagi lagi 2:3. Nah ini dia rasionya. Jadi teman-teman, ini rasio itu adalah bilangan yang paling sederhana dibagi-bagi dengan bilangan yang sama sampai dia mentok nih, sampai ke bilangan yang paling kecil gitu ya, bilangan paling kecil 2:3. Nah, kita suruh tebak nih, bilangan yang pertama ini kan 2 nih ya, tapi sebenarnya bilangan itu berapa sih gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi contoh kasusnya demikian ya. Nah, ini hanya contoh nih yang sebelah kanan, jadi bukan soalnya ya. Nah, ini rasionya 2:5. Terus udah gitu, dari 2:5 ini kan kita ambil, misalkan ya teman-teman ya, misalkan itu bilangan pertama itu X, bilangan kedua itu Y ya gitu ya teman-teman ya. Bilangan satu, bilangan dua,
Berarti X itu diwakili 2. Yang 5 ini diwakili Y ya. Nah, ini kita boleh tuliskan dalam pecahan fraction ya, rasionya teman-teman. Jadi yang pertama ini memang harus pembilang ini. Nggak boleh ditukar-tukar ya teman-teman. Yang kedua ini penyebut. Nah, kita tulis juga sama X sama Y-nya, terus kita kali silang teman-teman. Kali silang, kalau dikali silang berarti Y sama dengan 5/2X. Nah, ini kita simpan jadi persamaan satu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada kondisi kedua nih, kalimat kedua. Bilangan sama-sama ditambah dengan 8. Nah, ini kondisi kedua. Ini kondisi pertama ya teman-teman ya. Kondisi kedua itu kita bisa tulis begini teman-teman. X-nya ditambah 8 dibagi Y-nya ditambah 8. Nah, ternyata jadi bandingannya 2/3 teman-teman. Nah, ini kan bisa ditulis juga pakai fraction ya teman-teman ya. Diubah jadi fraction, kemudian kita kali silang gitu ya. Kita kali silang jadinya 3 X tambah 8 gitu. 2Y tambah 8. Nah, terus kita kali ke dalam teman-teman. 3X tambah 24. 2Y tambah 16. Nah, kita bikin ke satu ruas yang ada variabel sebelah kiri 3X min 2Y, yang nggak ada variabelnya di sebelah kanan itu min 24, minus 24 ya, karena pindah jadi minus ya teman-teman ya. Jadi ini 3X min 2, 3X min 2Y sama dengan min 8. Nah teman-teman, habis itu kita bikin ini jadi persamaan 2. Nah ini kita lanjutin di sini ya teman-teman. Nah habis itu persamaan 1 kita masukin ke persamaan 2, substitusi teman-teman. Jadinya 3X ditambah 2. Sorry, minus ya. Kita punya minus soalnya. 2Y. Y-nya itu 5/2X. Sama dengan minus 8. Nah, jadi 3X dikurang 5X sama dengan minus 8. Min 2X sama min 8. X-nya 4 ya teman-teman. Kemudian kita nyari Y-nya. Y-nya dari persamaan 1 teman-teman. 5/2X kan. Jadi 5/2 kali 4. Jadinya 10 Y-nya. Nah, karena ditanya jumlah kedua bilangan semula, pertanyaan X tambah Y ya. Jadinya 4 tambah 10, jadi 14 jawabannya. 14 ya. Oke, teman-teman ada yang bingung silahkan ditanyain. Bingung yang mana aja boleh. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada silahkan disalin. Kita ke nomor 8 ya. Jadi ini soalnya gampang, tinggal dijumlahin aja. Kali silang, kali silang. Ini seperti kayak sistem linear ya, teman-teman. X tambah Y 2 variabel. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman. Nomor 8. Waktunya di 4 menit aja ya teman-teman ya. Di jam 2:57. Nanti 57-nya kita bahas ya teman-teman. Silakan 4 menit.
Ke depan, teman-teman coba nomor 7 ya. Nomor 8, bukan nomor 7. Kita stop sharing dulu ya. Dua menit lagi teman-teman. Nomor 8. Ya, teman-teman kita bahas ya. Kita stop sharing dulu. Kita ke whiteboard. Kita lihat soalnya dulu. Bentar. Nah, nomor 8 ini ada 3 buah bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara dua bilangan berurutan. Nah, gimana cara buatnya, teman-teman? Kalau dia punya selisihnya sama berurutan. Nah, ini kan selisihnya, misalkan kita ambil selisihnya itu B ya. Jadi B ini adalah angka yang dirahasiakan. Kita belum tahu nih ya berapa bedanya ya. Tapi kita anggap yang mempunyai selisihnya jadi sama dengan B gitu ya. Jadinya angka 3 angka itu jadinya min B per A, A min B, ini angka pertama, angka keduanya jadi A, angka ketiganya jadi B. Jadi ketiga itu mempunyai selisih yang sama jadinya. Nah, kalimat kedua lagi, dia jumlah ketiga bilangan itu adalah 24 ya. Jadi teman-teman jumlahkan A min B tambah A ditambah A plus B. Nah, teman-teman boleh mulai urutan angkanya bisa seperti ini ya. A tambah B, kan bedanya B ya. A tambah 2B. Nah, kenapa kok bikin yang ada A min B-nya? Supaya gampang untuk menghitung, mencari A dan B-nya ya, mencari nilai angkanya ini. Jadi boleh aja pakai ini, pokok turunin 1B ya, 1B jadinya. Supaya nanti B-nya bisa dicoret. Jadi kalau pakai B min
pakai A min B, kita bisa coret di B-nya teman-teman. Jadi tinggal A-nya doang. Yang kalau dijumlahin 24. Jadi secara langsung kita udah dapat A-nya. Kalau pakai yang tadi boleh-boleh aja, tapi ada variabel A dan B-nya nggak habis maksud pokok. Nah, jadinya A-nya 8 ya teman-teman ya. Nah, ada kalimat ketiga teman-teman. Hasil kalinya 384. Jadi tetap pakai yang ini juga. A min B kali A plus B 384. Nah, habis itu kita bikin, karena kita tahu A-nya 8 ya, berarti kita masukin nih A-nya 8 teman-teman. Substitusi ya. 8 min B, 8 sama 8 tambah B. Nah, habis itu kita masukin aljabar ya teman-teman. A 8 min B, 8 plus B itu 64 kurang B kuadrat. Ini adalah sifatnya aljabar teman-teman. Sifat aljabar kayak seperti ini ya. B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat maksudnya, akan bisa menjadi A plus B, A min B. Ini rumus ya teman-teman ya. Oke. Jadi ada 8, masih ada sisa 8 ya, 384. Terus kita bagi ya 384, ya udah jam 3. Oke. Sebentar lagi ya. Giovanni, terima kasih sudah ngingetin ya. Nah, habis itu kita bagi 384 dibagi 8, yang sebelah kirinya tinggal ini aja. Ini bagi 8 ya. Jadinya 48, terus ini 64 min B kuadrat. B kuadratnya 64 kita pindahin ke belakang, jadinya 16, jadinya B-nya bisa plus 4, bisa min 4 B-nya. Nah, kita ambil yang plus 4, karena bilangannya jadinya kalau diambil 8 kurang 4, jadinya ini 4 ya bilangannya. Terus hanya 8, 12. Jadi ketiga bilangan itu adalah yang kalau diurutin, susunan naik jadi 4, 8, sama 12 teman-teman. Oke teman-teman ya, sudah jam 3. Ada yang mau bertanya tentang soal ini? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas ini aja ya. Teman-teman silakan disalin sambil kita ke Bro Tony. Silakan Bro Tony. Oke, kelas kita berakhir ya. Oke. Ya, sahabat kelas, kita kelas berakhir ya, dan ini menjadi pertemuan terakhir kita ya untuk kelas MAP ya. Entah untuk kelas berikutnya akan diinfokan melalui grup ya. Oke. Terima kasih Bro Irwan. Kita ketemu lagi setengah jam lagi untuk materi SMP SMA ya. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Makasih, Pak.